yang masih memberikan kepada kita berupa nikmat-nikmatnya dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih disempatkan untuk mendengar nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang akan kita bawakan pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali untuk mendengarkan kajian kita. Tentunya pertemuan pertama kita sudah bahas pada pelajaran tafsir yang diambil dari Ibnu Katsir, dan kita sudah menyelesaikan surah Ad-Duha. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai dari pelajaran atau kajian tafsir, maka kita mendengarkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, qira'atu ayatin bitafaqquh wa tadabbur khairun min qira'atin bighairi tadabbur wa tafahum. Bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, membaca satu ayat dari Al-Qur'anul Karim dengan senantiasa memahaminya dan senantiasa mentadabburinya itu lebih baik dibanding dengan membaca Al-Qur'an, ya, memperbanyak bacaan Al-Quran tetapi tidak bertafaqquh, tidak dipahami dan tidak ditadabburi ayat-ayatnya. Untuk itu, marilah kita kembali mempelajari pelajaran tafsir, dan itu kita akan ambil di surah-surah pendek. Dan setelah surah Ad-Duha pada pertemuan pertama, setelahnya surat Ad-Duha kita akan mempelajari atau membahas tafsir surah Al-Insyirah, atau biasa dikatakan surah Asy-Syarah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, surat Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah ini ada satu kaitan, ya, saling berkaitan antara keduanya. Kenapa? Karena kedua surah ini sama-sama membahas tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Di dalam surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat yang zahir atau nikmat yang terlihat. Adapun dalam surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada Rasulullah, yaitu nikmat maknawi atau nikmat batin, yang dimana nikmat itu tersembunyi. Allah berikan kenikmatan kepada Rasulullah berupa kelapangan dada, ya. Dalam surat Al-Insyirah Allah berikan berupa kelapangan dada, dan ini kenikmatan yang sangat penting bagi beliau. Mengapa? Karena ini sangat membantu dari perjuangan Rasulullah SAW, yang dimana perjuangan Rasulullah itu begitu berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dalam dakwanya, dalam bentuk perjuangannya, ya, yang dimana dakwah Rasulullah, ya, banyak orang yang tidak menerima dakwah Rasulullah, dimusuhi, ya, dicaci maki, ya, kemudian sampai ingin dibunuh Rasulullah SAW. Di antaranya bahkan ada keluarganya yang memusuhi Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Jahal, ya, dan orang-orang yang Quraisy yang ujiannya tidak begitu, yang tidak ringan. Pada pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita memulai tafsir surah Al-Insyirah ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Dalam istilah bahasa Arab, ya, pertanyaan seperti ini dikatakan istifham, yaitu pertanyaan litakrir, ya, pertanyaan tetapi untuk menetapkan. Maksudnya, artinya, kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad, ya. Kelapangan apa? Ya, berupa kenabian dan yang lainnya. Setidaknya ada beberapa penafsiran di antara para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Yang pertama,
yaitu malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada Nabi SAW, yaitu apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Dan ini dilakukan 2 kali. Pertama, ketika usia Nabi SAW kira-kira 4 tahun, waktu Nabi masih tinggal di kota Taif. Kemudian Jibril datang, kemudian beliau membelah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, kemudian dicuci menggunakan air Zam-Zam, kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran syaitan, dari hasad, dengki dan seterusnya. Kemudian setelah itu dimasukkan kembali, lalu dijahit kembali. Kemudian pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW yang kedua ketika Nabi SAW hendak Isra dan Mi'raj. Ini sama, dikeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali, lalu dijahit. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembelahan dada yang pertama itu dipersiapkan untuk menjadi nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari kotoran-kotoran syaitan, dipersiapkan untuk menjadi Nabi SAW. Kemudian yang kedua, pembelahan dada itu dipersiapkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian pendapat yang kedua, penafsiran yang dari para penafsir atau mufassirin mengatakan bahwasanya Nabi SAW dibelah dadanya, dijadikan lapang supaya apa? Supaya mudah menerima yang namanya kesabaran dalam godaan, dalam ujian, karena ujian yang didapatkan oleh Nabi SAW sangatlah berat. Dari dua penafsiran ini saling berkaitan. Di antaranya, mengapa Rasulullah SAW senantiasa bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW bisa menerima cobaan, bisa menerima ujian di dalam berdakwah, yaitu menjalankan risalah kenabian. Ini sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun la'natullah alaih. Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Di mana ketika itu Nabi Musa pernah kabur dari kejaran Fir'aun 10 tahun yang lalu. Sekarang datang disuruh dakwahi Fir'aun laknatullah alaih. Ini sungguh sangat berat. Sementara Fir'aun adalah seorang yang raja Mesir yang boleh jadi ingin membunuh Rasulullah SAW, membunuh Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa juga pernah menjadi anak angkat Fir'aun, sehingga di benak Nabi Musa ini sangat berat, sehingga Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, dan doanya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, ishrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan di dalam lisanku, yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Di sini yang pertama kali Nabi Musa meminta apa? Insyirahus sadar, yaitu dadanya supaya dilapangkan. Makanya para pendakwah, para dai harus senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dadanya, sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam meminta pelapangan dada dari gangguan-gangguan, karena banyak gangguan dalam dakwah, baik dari luar, dari masyarakat yang tidak ingin menerima dakwah kita, maupun dari dalam, dari keluarga kita yang tidak ingin menerima dakwah kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dari ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah mengaitkan dengan ayat ini di surah Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan sebagaimananya Allah telah melapangkan dada beliau, maka dia pun menjadikan syariatnya demikian lapang kepada para umatnya. Senantiasa diberikan toleransi, diberikan kemudahan,
tidak mengandung kesulitan, beban, ya, dan kesempitan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pindah ke ayat yang kedua dari surat Al-Insyirah, wa wada'na 'anka wizrak, yang artinya dan kami telah menghilangkan darimu dosa. Nah, pertanyaannya, dosa apa yang dihapuskan oleh Allah? Ada yang mengatakan dosamu ya Muhammad di zaman jahiliyah, sebagaimana biasanya manusia pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, meskipun Nabi tentunya pernah melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi tentunya Nabi tidak pernah menyembah berhala ketika zaman jahiliyah, tidak pernah meminum khamar. Tapi ada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan, ya, oleh Nabi SAW. Makanya di sini Nabi dilegakan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah mengampuni semua dosa-dosamu. Pendapat yang kedua, kata ahli tafsir, mengatakan bahwasanya di sini Nabi memikirkan dosa umatnya. Dan yang pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya adalah dosa Nabi SAW. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa para nabi mungkin melakukan dosa, tetapi dosa tersebut dosa kecil dan bukan dosa yang besar. Yang kedua, dosa tersebut tidak berkaitan langsung dengan risalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak mungkin Rasulullah SAW menambah atau mengurangi daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dosa tersebut tidak sampai menjatuhkan wibawa para nabi, bukan mencuri, bukan berzina, dan dosa-dosa yang lainnya. Dalam Al-Quran contohnya, Nabi Adam alaihissalam pernah bersalah, pernah memakan buah khuldi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'asa Adamu rabbahu faghwa. Ya, bahwasanya Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Allah berfirman, ya, Allah juga abadikan dalam Al-Quran, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri-diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan kita ketahui seluruh anak cucu Adam, ya, bermaksiat. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sesungguhnya anak cucu Adam, ya, adalah orang-orang yang bersalah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi juga adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Contoh yang lain, Nabi Nuh alaihissalam pernah meminta untuk anaknya supaya diselamatkan, ya, dari banjir, dan meminta ampun kepada Allah, meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh meminta ampun, ya, dan ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kata Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Contohnya juga Nabi Musa alaihissalam juga pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk Nabi Musa membunuhnya. Kata Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku, maka ampunkanlah aku, maka Allah mengampuninya. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersalah ketika Nabi Muhammad SAW mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Kemudian Allah juga berfirman, abasa wa tawalla. Wahai Nabi, mengapa engkau berpaling dan bermuka masam? Kemudian di ayat lain Allah berfirman, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah telah mengampuni kamu, tetapi kenapa engkau berizin? Ini artinya apa? Para nabi juga pernah melakukan kesalahan, tetapi dosa atau kesalahan yang mereka lakukan, ya, dosa yang tidak berat atau dosa kecil. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian di ayat yang ketiga surah Al-Insyirah Allah berfirman, alladzi anqada dhahrak, yang artinya yang memberatkan punggungmu.
yaitu bebannya telah memberatkanmu. Allah telah mengangkat dosa Rasulullah SAW yang senantiasa memberatkan punggungnya Rasulullah SAW. Sebagai muslim, maka kita senantiasa melihat bahwa dosa adalah sesuatu yang memberatkan. Dosa, ya, kita lihat kecil, tetapi menumpuk akan memberatkan punggung kita. Makanya dalam ayat 2 dan 3 ini maknanya sama dengan ayat lain. Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad dosa yang telah engkau perbuat dahulu dan dosa yang akan datang. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam adalah orang yang maksum, yang telah diampunkan dosanya oleh Allah yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian Allah berfirman, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku takut berbuat maksiat kepada Allah dari azab yang besar. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Insyirah ayat 4 Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu, yaitu sebutan namamu bersamaan dengan sebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya ialah namamu disebutkan bersama-sama dengan namaku di dalam azan. Ketika azan dikumandangkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika iqamah, ketika tasyahud awal maupun akhir, ketika khutbah, tentu semua dibacakan daripada kata Allah, daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kekhususan Nabi SAW yang tidak diberikan selain kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Mujahid mengatakan, aku yaitu Rasulullah tidak disebutkan melainkan disebutkan bersamaku ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah senantiasa angkat nama Rasulullah SAW. Juga ketika orang ingin masuk Islam, membaca syahadatain, azan juga dikumandangkan, juga mengucapkan Allah, kata Allah, dan mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Qatadah mengatakan, Allah meninggikan sebutan beliau di dunia dan akhirat. Tidak ada seorang khatib, orang yang mengucapkan syahadat, dan juga orang yang mengerjakan salat, melainkan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga dalam hal ketaatan, bukan hanya kepada Allah saja kita taati, tetapi juga kepada Rasulullah SAW kita wajib mentaatinya. Sebagaimana Allah berfirman, qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Fa in tawallaw, jika engkau berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kemudian Allah berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau menyimpulkan dalam perkataannya, termasuk orang-orang yang diangkat namanya oleh Allah dan termasuk bagian dari ayat ini, yaitu wa rafa'na laka dzikrak, adalah orang-orang yang mendakwahkan ajaran Nabi, yang memperjuangkan perjuangan Nabi, berkorban demi tegaknya sunnah Nabi. Maka ini juga termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Allah juga akan mengangkat namanya sebagaimana Allah mengangkat nama Muhammad SAW. Kemudian di ayat yang kelima dalam surah Al-Insyirah, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, dan ayat yang keenam, inna ma'al usri yusra, yaitu karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kelapangan atau kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Para ulama mengatakan ada 4 penguat dalam ayat ini bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang pertama, Allah mengulangi kalimat bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang kedua, kata yusran Allah menyebutkan 2 kali. Sementara al-usr Allah hanya sebutkan 1 kali. Ini bagi orang-orang yang hanya paham dari pelajaran bahasa Arab. Al-usr kenapa disebutkan 1 kali? Karena di sini menggunakan alif lam lil ma'rifah.
kesulitan yang disebutkan dalam ayat 5 dan ayat 6 ini adalah sama-sama al-usr, ya, sama-sama menggunakan alif lam. Fa innamal usri yusra, innamal usri, al-usri itu ada alif lam lil ma'rifah. Adapun yusran ayat yang kelima dan keenam, keduanya sama-sama nakirah, yaitu bermakna umum, artinya lebih daripada satu dan seterusnya. Dan yusran yang pertama tidak sama dengan yusran yang kedua. Makanya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira, dan bahkan beliau juga tertawa seraya bersabda, la yaghliba usr yusrain, yang artinya satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian ketiga, kata para ulama, Allah menggunakan kalimat ma'a, seakan-akan kemudahan itu dekat dengan kesulitan dan terkadang datang bersamanya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, "Lau dakhala al-'usr fi juhrin la ja'ala al-yusr hatta yadkhalu alaih." Sekiranya kesulitan itu masuk ke dalam lubang, maka kemudahan juga akan ikut bersamanya. Jadi kemudahan itu beriringan dengan adanya kesulitan. Kemudian yang keempat, kata para ulama, Allah menyebutkan kata inna, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini artinya Allah berikan penekanan. Nabi SAW banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan dari orang-orang kafir. Kemudian beliau mendapatkan kelapangan dan kemudahan, yaitu setelah beliau mengalami kemenangan atas mereka. Ayat ini semakna dengan ayat lain. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak jalan. Dari sini kita ketahui bahwa orang yang sungguh-sungguh dan senantiasa bersabar melewati kesulitan-kesulitan yang ada, pantang menyerah, maka Allah akan berikan jalan keluar berupa kemudahan-kemudahan dari kesulitan yang dihadapinya. Kemudian yang surah Al-Insyirah ayat yang ke-7, Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila kamu telah selesai dalam urusan, maka berpindahlah ke urusan yang lain. Di sini ada beberapa pendapat juga di antara para ulama. Ya, pendapat yang pertama disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kata beliau, jika kamu telah selesai sholat, maka sibukkanlah untuk berdoa. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua disebutkan At-Tabari dan disebutkan Az-Zuhri dan yang lainnya. Kata mereka, jika telah selesai tasyahud, maka berdoalah. Ini dilakukan sebelum salam. Dan pendapat yang ketiga dari Qatadah, wahai Muhammad, jika engkau telah selesai berjihad menghadapi musuh, maka lakukanlah ibadah setelahnya. Kemudian pendapat yang keempat, ini pendapat Ibnu Mas'ud, jika engkau telah selesai dari perkara yang wajib, maka tegakkanlah untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan pendapat yang berikutnya, pendapat ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu perkataan Mujahid, jika engkau telah selesai dari urusan duniamu, maka tegakkanlah untuk melakukan urusan akhiratmu. Seakan-akan Allah memberikan isyarat, engkau jangan hanya disibukkan dengan perkara-perkara dunia, tetapi akhirat juga engkau harus serius. Karena seseorang itu harus lebih serius daripada perkara akhirat daripada perkara-perkara dunia. Sebagaimana Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah." Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Ini justru kebanyakan orang membalik ayat ini. Begitu dia sangat sibuk dalam bekerja, maka hanya sedikit saja yang disisakan untuk akhiratnya. Bukan juga maksudnya di masjid terus dan tidak mau bekerja. Tetapi di sini jangan salah paham dengan mengatakan fokuslah kamu dalam urusan duniamu, fokuslah dalam urusan bisnismu, usahamu, dan jangan lupa akhirat. Tetapi yang benar adalah fokuslah dalam urusan akhiratmu, dalam urusan ibadahmu, sholatmu, puasamu, ya, mengaji, umroh, haji dan seterusnya. Dan jangan lupa urusan duniamu. Itu kita juga diperintahkan untuk bekerja, untuk bisa makan, untuk bisa minum dan seterusnya.
Dan ini sebagaimana kita sudah sebutkan dalam pertemuan surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan duniawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, wa ila rabbika farghab, ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap atau merendahkan diri. Maksudnya itu Muhammad, berharaplah kepada Tuhanmu. Dalam kaidah bahasa Arab, jika maf'ulun bihi atau objek didepankan, maka itu makna pengkhususan. Sama halnya dengan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Bukan na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Tetapi karena maf'ul bihinya atau objeknya didepankan, maka maknanya adalah hanya kepadamu lah kami menyembah. Karena kalau objeknya didepankan, itu berarti pengkhususan, tidak ada lagi sembahan selain Allah. Sebaliknya jika na'buduka, kami menyembahmu, itu bisa jadi ada kemungkinan punya sembahan yang lain. Boleh jadi dia menyembah batu, menyembah pohon dan yang lainnya. Nah, begitu juga dalam ayat ini, wa ila rabbika farghab. Allah tidak mengatakan farghab ila rabbik, berharaplah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Tapi Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu engkau berharap. Ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin engkau berharap kepada yang lain, tidak ingin berharap kepada makhluknya, ya, karena pasti akan kecewa. Ya, mungkin makhluk tidak mengecewakan kita 1-2 kali, tetapi boleh jadi berikutnya akan mengecewakan kita, karena dia tidak memiliki segala sesuatu, sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Dalam urusan apa saja, dalam urusan bisnis, dalam urusan rumah tangga, dalam usaha kita dan seterusnya, maka hendaknya kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita tidak sukai itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi apa yang kita cintai itu tidak baik bagi kita. Dan Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita. Demikianlah apa yang kami sampaikan dalam tafsir surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan kita bisa memahami daripada surah Al-Insyirah. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum